Sukses sinetron Tukang Ojek Pengkolan menembus episode ke-300 bukanlah perkara mudah semudah membalikan telapak tangan. Butuh kucuran keringat dan kerja keras. Sukses ini pula bersumber dari kesulitan pemain dan kru, meski dalam perjalanan syuting sering bersilang kata dan pendapat. Inilah yang membuat Furi Setia pemeran Purnomo meneteskan air mata saat bersama para pemain dan kru syukuran keberhasilan sinetron Tukang Ojek Pengkolan yang telah mencapai 300 episode. Dan Purnomo makin dibuat haru lantaran popularitasnya makin terang pasca berperan sebagai tukang ojek di sinetron Tukang Ojek Pengkolan. Menariknya lagi, tak hanya Purnomo, Ranti Purnamasari pemeran emak atau mertua ojek pun sampai meneteskan air mata atas pencapaian sinetron TOP ini. Menariknya lagi, tak hanya Purnomo, Ranti Purnamasari pemeran emak atau mertua ojek pun sampai meneteskan air mata atas pencapaian sinetron Tukang Ojek Pengkolan ini. Maka seperti inilah suasana syukuran sinetron Tukang Ojek Pengkolan menduduki episode ke-300 yang berlangsung di lokasi syuting akhir pekan kemarin. Terima kasih buat hari ini. Ini kue buat semua pemain. Terus buat Pur yang kemarin ulang tahun ya. Jangan nangis. Enggak nangis. Ya, supaya sukses, supaya jalan terus. Amin. Tapi nggak apa-apa pulang ya. Mak. Pur nangis, Mak. Pur nangis, Mak. Pur nangis, Mak. Ada yang mau sholat atau beberapa tamu undangan yang melaksanakan sholat maghrib, kami persilakan. Minta dari teman-teman media buat semua pemain TOP boleh berfoto bergabung dulu di sini di depan sekaligus. Oke. Yuk, sini foto-foto. Udah, keringetan. Kacap. Bingung mau sedih apa mau senang. Ini. Gak ada kamu jangkos pulang. Nangis. Sedih. Keinjak. Iya. Ingat apa? Yang di Palembang. Oh iya, ingat anak dia. Saya nggak tahu harus bingung apa harus seneng apa harus sedih, saya nggak tahu. Saya nggak tahu apa namanya. Saya nangis kenapa? I love you Om Tio, I love you. Di tangan kalian semua gue jadi begini. Ya, yang paling kerasa adalah kebersamaannya. Dan saya bukannya seperti tadi Purnomo bilang klise, tapi memang khususnya saya terima kasih buat teman-teman kru. Air mata Purnomo adalah air mata haru bercampur bahagia. Tapi siapa sangka Purnomo yang dikabarkan tengah mengejar cinta Cynthia Fitriani pemeran Ani ini tak henti merayakan kebahagiaan sinetron Tukang Ojek Pengkolan menembus 300 episode. Lantas tanpa ditemani sahabat seperti Eza Yayang pemeran Ojek, Tisna dan juga John, sang duda yang baru merayakan pertambahan usia ke-33 tahun ini pun menikmati kesuksesannya dengan mencoba makan belut di salah satu restoran. Menariknya, inilah pertama kalinya Purnomo mencicipi belut, lantaran dirinya punya trauma dan fobia terhadap hewan licin dan mirip ular ini. Maka seperti inilah keseruan Purnomo yang menyiapkan sendiri hidangannya dengan terlebih dahulu mengulek sambal sambil bernyanyi dan bergoyang. Pemirsa Intens, ketemu lagi bersama saya Furi Setia. Mudah-mudahan nggak bosen. Kali ini saya seharian habis syuting, pulang syuting capek, saatnya makan malam. Saya makan malam di mana? Di Surabaya. Surabaya yang ada di Jakarta, tepatnya di Rawamangun. Saya itu punya takut sama kayak belut, kayak ular gitu takut. Cuman karena saya mau nyobain, katanya enak, makanya malam ini saya kesini bersama Intens. Ini baru pertama kali saya makan belut. Yuk, ikutin saya. Bu, saya mau makan belut. Belut di sini apa aja sih, Bu, masakannya? Ada Hah? belut. Belutnya ada ele. Ele apa api? Ele tuh belutnya basah. Rasa setengah matang. Ele? Matang. Hah? Belutnya basah setengah matang. Belutnya basah? Aha. Nggak pakai jas hujan kali ya, makanya basah. Nah pemirsa, untuk mempersiapkan bumbunya saya akan nyambel sendirian sesuai dengan selera saya. Ditawarin, mau nyambel sendiri. Tanyain buat siapa? Buat Ani ya. Ani spesial. Ani. Sambala balado, mulut bergetar, lidah bergoyang.
Ini banyak. Udah enak rasanya pasti. Enggak, udah enak. Udah enak kan? Coba. Udah nggak mau. Enggak. Coba cobain. Kalau saya nggak enak, ntar masa mau saya kasih Ani nggak enak? Nih, colek, lihat colekannya nih. Lihat colekannya, seret, telunjuknya dicolek. Ini ngadep sono, colek. Rasanya asin. Meski bertingkah kocak di dapur, namun sejatinya Purnomo begitu takut dan geli saat bersentuhan dengan belut. Saking takut dan gelinya, Purnomo pun sampai berteriak saat memegang hewan bertubuh licin itu. Walau begitu, usaha Purnomo bersentuhan dengan belut akhirnya berhasil. Bahkan ia sendirilah yang menggoreng belut tersebut. Tapi benarkah Purnomo sendiri tak sanggup menutupi rasa sukanya terhadap Ani hingga bersedia mengirimkan sambal buatannya ke tempat tinggal Ani? Seperti apa pula tingkah kocak dan celoteh lucu Purnomo saat menggoreng serta saat menyantap belut tersebut? Belutnya ada di situ. Bu, gigit nggak sih belutnya? Enggak mau, aku bawain. Jangan Bu, ya Allah, jangan. Hei, jangan Bu. Berani, katanya berani. Jangan dilempar. Ampun. Lu jangan cetok-cetok aja tuh. Lagi tidur dia. Oh, lagi tidur. Tuh dia. Ditinggal kondangan kali ya, makanya dia tidur ya. Tuh berani, wah hebat. Hebat dia, berani dia. Bobo dia ya. Itu yang Oh. yang di mana kasih? Hah? Yang hidup. Coba biar megang dia, Mas Purnya. Eh, Udah pegang. Ya Allah Bu, ya Allah Bu. Pegang. Ya Allah, ya Bu. Ya Allah Bu. Ya Allah. Allahu Akbar. Udah patah? Ya. Maaf ya, belut ya. Saya kan fobia sama ular, sementara belut itu kan bentuknya kayak ular, makanya nggak berani. Kalau megang Ani nggak takut ya? Megang siapa? Iya, lo megang Ani, ya Allah. Ini yang tadi sambal khusus buat Ani, buat dibungkusin, buat dikirimin ke Ani, tuh masih ada. Tenang nih, Ani duduk manis di kosan, biar abang yang kerja. Gue kayak orang gila. Kan cobain nih. Mana rasanya? Istimewa. This is hot. Hot is panas. Panas is mulut meleleh. Kita cobain di mana itu rumah si Pitung. Pemirsa, terima kasih udah ngikutin aktivitas saya dari syuting sampai makan belut sampai habis segini, sampai perut saya gede. Terima kasih sekali, belutnya enak banget. Mantap banget dari saya yang tadinya takut sama belut. Ini pengalaman pertama saya makan belut. Dari kisah Purnomo, marilah kita bergeser ke kisah Syahrini yang tengah menikmati liburan manja bersama keluarga besar, khususnya keponakan kembarnya Raja dan Ratu di negeri Sakura, Jepang. Lantas seperti apa segala keseruan liburan Syahrini yang selalu diunggah ke media sosial yang sudah seperti diary bagi sang princess? Seperti apa pula kehebohan misteri dia yang tengah terjadi di media sosial milik para artis? Siapa sesungguhnya dia yang dimaksud Anji di lagu terbarunya itu? Selengkapnya di segmen selanjutnya, hanya di Intense. Kebahagiaan justru terhampar nyata dari Princess Syahrini yang tengah berlibur di negeri Sakura, Jepang. Berlibur bersama keluarga. Seperti apa kebersamaan Syahrini, terutama bersama kedua keponakan tercinta, Raja dan Ratu, yang selalu ia tampilkan di media sosial. Lantas apa yang membuat di kalangan selebriti menjadi heboh dengan misteri dia milik Anji? Siapa sebenarnya yang dimaksud Anji dalam lagu terbarunya?